Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk menghadiri majelis taklim ini, majelis ilmu ini. Dan itu sebuah keberuntungan, ya. Kita beruntung sekali. Nah, karena mangkasaraka upaki, ya, kita ini orang upak, orang beruntung. Kenapa? Karena kita yang dipilih, ya, mengikuti majelis taklim ini. Selanjutnya kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sebuah risalah keselamatan. Risalah itu dikenal dengan nama Islam, dinul Islam, agama Islam. Inilah agama yang akan menuntun hidup kita menggapai selamat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengucapkan, ya, selamat, ya, atau tahniah kepada kita semua yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digerakkan hatinya untuk mengikuti majelis ilmu seperti ini. Kenapa demikian? Karena majelis ilmu itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini dasarnya. Ayat di atas ini menunjukkan bahwa yang namanya bermajelis ilmu itu penting, ya. Ini terdapat di surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat yang mengandung makna bahwa betapa yang namanya majelis ilmu itu sangat penting untuk menjaga kelangsungan derajat agama kita ini. Itu untuk menjaga hakikat agama kita. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak mau belajar ilmu itu sepertinya susah untuk bisa menjaga kelangsungan agama. Iya. Nah, jamaah sekalian, itulah sebabnya Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu adalah para pewarisnya Nabi, para penerusnya Nabi dalam menjalankan dakwah ini guna melanjutkan masa depan agama. Ya. Jadi memang ilmu itu sangat penting. Itulah sebabnya Allah menekankan tentang majelis ilmu ini. Lalu apa makna ayat ini? Ya. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Berilah kelapangan dalam
majelis-majelis. Ya. Ke lapangan itu banyak maknanya, memberi ke lapangan. Ya, yang pertama, ketika ada sebuah majelis seperti ini, pertemuan ilmu seperti ini, itu ternyata tempatnya sempit, lalu banyak yang mau ikut, maka kita berusaha biar berdempet-dempet, yang penting banyak yang ikut. Itu makna pertama, kita memberikan tempat untuk orang lain. Yang kedua, bisa saja bermakna melapangkan majelis itu adalah kunnatina, kalau tidak ada majelis taklim di wilayah kita, kita upayakan adakan, ciptakan majelis taklim itu, majelis ilmu, kita upayakan. Nah, siapa yang merintis itu pejuang, itu sudah jalan jihad fi sabilillah. Nah, dan kalau ini kita sudah lakukan, kita memberi ke lapangan dalam bermajelis-majelis, apakah memberi tempat yang mau datang untuk duduk, atau menyiapkan majelisnya seperti ini, niscaya Allah akan memberi ke lapangan untukmu. Ya, maka Allah akan memberi ke lapangan untukmu. Kelapangan itu dalam artian yang luas itu maknanya sangat banyak. Mulai dari lapang dada, lapang kehidupan, bahkan lapang rezeki, nikmat. Itu semua makna dari kelapangan. Ya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang ada imannya kemudian dia punya ilmu, itu derajatnya lebih tinggi, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pentingnya kita berusaha bermajelis, berilmu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah akan melihat dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita berupaya menciptakan majelis ilmu seperti ini dan kita berupaya menghadiri dan mengikutinya, itu Allah melihatnya. Allah melihatnya. Dan itu tidak sia-sia. Allah pasti akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh ingin memahami ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Karena orang yang baik itu adalah orang yang paham ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, nah ini hadisnya, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, niscaya Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. Ya. Jadi kalau mau kebaikan, maka pahamilah agama. Orang yang tidak paham agama, maka itu bisa dikatakan tidak bisa menggapai kebaikan. Tidak bisa menggapai kebaikan. Karena Allah itu kalau menginginkan seseorang itu baik, menginginkan seseorang kebaikan, menginginkan kebaikan ada pada seseorang, maka Allah akan memahamkan agama baginya. Nah, ini pentingnya kita belajar agama. Nah, itu jamaah sekalian. Belajar itu banyak manfaatnya. Sanna kinyo jina matu-matuna dengan belajar agama. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini luar biasa ini. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, termasuk yang kita kerjakan saat ini, kita ini sedang menuntut ilmu, mempelajari agama. Niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Jadi belajar ilmu itu memudahkan Allah, memudahkan kita untuk masuk surga. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu memang harus dengan ilmu. Ya. Ada ungkapan begini. Ini sebenarnya berbeda pendapat ulama. Ada yang bilang hadis, ada yang bilang bukan hadis. Tapi saya cenderung mengatakan memang bukan hadis. Hanya ungkapan para ulama. May yuridu dunya, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini, maka itu harus diperoleh dengan ilmu. Hanya orang yang berilmu dunia yang bisa bahagia dunianya. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa bahagia dunianya. Ya. Orang mau dapat rezeki yang banyak, uang yang banyak, itu harus dengan ilmu. Ilmu dagang, ilmu bagaimana caranya mencari rezeki, itu harus ada ilmunya untuk bisa didapatkan. Jadi man aradat dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunianya bahagia, dapat kesenangan, kebahagiaan, maka dengan ilmu dia bisa dapatkan. Ya. Berikutnya wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau menginginkan bahagia, selamat di akhirat nanti, itu juga harus dengan ilmu. Artinya ilmu inilah yang akan membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Orang yang tidak berilmu itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Berikutnya waman aradahuma fa alaihi bil ilm. Kalau ingin dua-duanya, mau bahagia dunianya, mau bahagia juga akhiratnya, itu juga harus punya ilmu. Harus dengan ilmu. Kesimpulannya dari ungkapan ini, para ulama kita mengungkapkan kalimat ini, kesimpulannya adalah ilmu itu penting, sangat penting. Ya. Kemudian ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, sebagaimana hadis Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi baik, dia dapat kebaikan, yufaqqihhu fiddin, maka dia paham agama. Dia akan paham dengan agama. Nah, itulah sebabnya agama ini memang perlu untuk kita memahaminya. Jamaah sekalian, inilah bagaimana cara memahami agama. Tentu dengan belajar, membaca. Bagaimana membaca kalau kita tidak mampu belajar sendiri? Maka kita ciptakanlah majelis ilmu seperti ini. Ini lebih utama, ya, lebih bagus. Ini sejarah membuktikan bahwa Islam ini berkembang itu dengan berkumpul-kumpul seperti ini, dengan mengkaji ilmu. Ya. Rasulullah dulu itu rutin mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, yang awalnya itu dilaksanakan di rumah salah seorang sahabat Nabi bernama Arqam bin Arqam. Ya. Di rumahnya Arqam inilah diadakan kumpul-kumpul begini.
Lalu Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya tentang agama. Akhirnya para sahabat itu memahami agama dengan baik, lalu mengamalkan agama. Dan disitulah tonggaknya awal mula berkembang pesatnya agama Islam ini. Nah, jamaah sekalian, belajar dari pengalaman Rasulullah itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa agama ini kalau kita mau pertahankan, kita mau lihat ke depannya lebih bagus, maka memang kita harus berinisiatif untuk melaksanakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Dengan majelis seperti ini, itu kita bisa mengasah iman. Antum niganaya iman. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan sebagai permisalan. Dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini buta huruf. Dia tidak pernah sekolah. Ya, tidak berilmu lah, kurang ilmunya, tidak pandai. Apa yang terjadi? Di masa dewasanya dia berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi tidak dapat. Ya, karena apa? Karena membaca saja tidak bisa. Maka pekerjaan susah dicari. Ya. Lalu Allah memberi petunjuk kepadanya untuk mendatangi sebuah perusahaan kayu. Maka orang tadi, pemuda sudah jadi pemuda dia, pemuda tadi mendatangi pabrik kayu, meminta pekerjaan kepada bosnya. Bosnya setuju dan diterimalah dia, karena pekerjaan ini tidak membutuhkan ilmu, tidak membutuhkan kepintaran. Lalu dijelaskan kepadanya, pekerjaanmu adalah setiap hari kau masuk ke hutan, tebang kayu, tebang pohon sebanyak-banyaknya. Lalu diberilah kampak, beri kampak yang besar. Ini modalmu. Ya. Mulai besok kau sudah boleh kerja, pagi-pagi masuk ke hutan, tebang kayu sebanyak-banyaknya. Maka dengan semangat, bahagia karena dapat pekerjaan, besok pagi dia berangkat masuk di hutan, menebang pohon. Ya. Sore hari kembali ditanya oleh bosnya, kau dapat berapa pohon hari ini? Berapa yang kau dapat? Kau tebang. Dia menjawab, alhamdulillah bos, hari ini saya dapat 35 batang. Wih, hebat kata bosnya. Kuat sekali, hebat ini. Bagus. Iya. Nah, besok lanjutkan. Siap bos. Nah, hari kedua dengan penuh semangat masuk hutan, tebang pohon. Sore pulang, ditanya oleh bosnya, hari ini berapa kau dapat? Dia menjawab, hari ini saya dapat 30 batang bos. Ya, bosnya bertanya, kenapa lebih sedikit dari yang kemarin? Kemarin 35 batang, hari ini 30, berkurang 5. Ya. Nah, dia menjawab, iya bos, saya juga heran. Padahal cara kerja saya sama. Tidak melambat, saya juga tidak banyak istirahat. Nah, bosnya bilang, kalau begitu besok tingkatkan lagi. Siap bos. Hari ketiga masuk ke hutan. Ya. Sore kembali ditanya, berapa yang kau dapat hari ini? 20 batang bos. Kenapa tambah kurang? Kata bosnya, kenapa tambah kurang? Saya juga heran bos. Padahal saya tidak istirahat sama sekali. Saya sudah kerahkan seluruh tenaga, tapi hasilnya kok semakin sedikit. Ya. Lalu bosnya bilang, besok usahakan meningkat lagi. Baik bos, besok saya akan berangkat subuh-subuh. Ya. Besok hari keempat berangkat subuh-subuh, sudah masuk hutan, tebang pohon. Setelah kembali ditanya, berapa yang kau dapat? Dapat 15 batang bos. Kenapa semakin sedikit? Ya. Lalu dia bingung. Entahlah bos, saya juga tidak tahu. Ngapa nakaman? Padahal saya sudah berangkat pagi-pagi sekali.
saya sudah kerahkan tenaga sekuat mungkin, saya tidak ada istirahat sedikit pun, kenapa tambah sedikit? Lalu bosnya bertanya, coba periksa kampakmu, ya. Periksa, apakah pernah engkau asah? Lepas jinju kanti si inju panggulu. Nah karena itu na bos, itulah penyebabnya. Coba kau asah dulu. Kanti si baju kini panggulu dulu. Lalu diasalah ya, dia punya kampak panggulu. Nah, besoknya masuk ke hutan dapat 40 batang. Iya, kan meningkat hasilnya. Nah, kesimpulannya dari kisah ini, dari cerita ini cerita ya. Memang penyebab kurangnya hasil kerjanya adalah ternyata ada pada kampak yang tumpul, tidak diasah. Iya, tidak pernah diasah, tumpul sehingga hasilnya sedikit. Nah, sama halnya dengan iman kita. Kalau iman kita tidak pernah diasah, ya, tidak pernah dipertajam, maka itu hasilnya sedikit. Ya, amal soleh yang dihasilkan dari iman yang tumpul itu sedikit. Tapi kalau iman ini terus diasah, dikanti segini tarang-tarangi, tajam iman kita, maka hasilnya juga amal soleh yang dihasilkan itu akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, itulah pentingnya kita mengasah iman. Rasulullah bersabda, jaddidu imankum, perbarui terus imanmu. Lalu bagaimana caranya? Salah satu di antaranya dengan majelis-majelis seperti ini. Kita dengan majelis seperti ini akan begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa belajar daripadanya. Antara lain, kalau kita mau mengambil contoh dari orang-orang soleh dulu, zaman dahulu, taruhlah misalnya kita mengambil contoh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lengkap, mulai dari Nabi Ibrahimnya sendiri, kemudian istrinya Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ibrahim yaitu Ismail, semuanya mempunyai iman yang sempurna, lengkap sekali. Itu hebatnya, imannya kuat. Ya. Apa buktinya? Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu begitu kuatnya imannya sampai-sampai diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia tidak menolak. Tidak menolak. Kenapa? Karena imannya kepada Allah lebih kuat ketimbang cintanya kepada anaknya. Itu luar biasa Ibrahim itu. Rela menyembelih anak kesayangannya untuk membuktikan imannya, taatnya kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan anaknya Ismail. Pada masih kecil anak-anak. Ketika ditanya oleh ayahnya, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya, ya. Tasbahuka, anni tasbahuka, saya menyembelih engkau. Ya. Madza tara? Bagaimana pendapatmu nak? Saya melihat dalam mimpi ini saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Bayangkan, ya. Ismail mendengar ayahnya bertanya seperti itu, Ismail menjawab, ya abatif'al, wahai ayahku, kerjakan perintah Allah, kerjakan. Ya abatif'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kerjakan. Padahal dia tahu bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan, dirinya lah yang akan disembelih. Tapi imannya begitu kuat, dia katakan, kerjakan ayah, laksanakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya sabar, insyaallah saya sabar menerima.
Nah, itu contoh iman anak yang mantap, sempurna. Bahkan nyawanya pun dia tidak pikirkan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya ini miliknya Allah. Miliknya Allah, kita ini milik Allah. Kalau Allah yang meminta, jangan ditahan-tahan. Yang punya yang minta, berikan. Iya, itu mantap iman. Belum lagi istrinya Ibrahim, Siti Hajar, ibunya Ismail. Ya. Itu Siti Hajar sejak dia masih gadis itu sudah dapat ujian. Kenapa? Karena Siti Hajar itu awalnya melayani Nabi Ibrahim dan istrinya. Siapa nama istrinya Nabi Ibrahim yang pertama? Sarah, Siti Sarah. Ya. Tapi karena usianya sudah sangat tua, tidak ada anaknya, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, ya, melamar Hajar, Siti Hajar untuk jadi istrinya Nabi Ibrahim, istrinya suaminya. Jadi Siti Sarah yang melamar Siti Hajar untuk ajari marunna. Begitu. Nah, itu. Siti Hajar itu kan ada perang, pertarungan batin di dalamnya, ya, antara menerima atau tidak, karena merasa tidak enak suami dari majikannya sendiri, ya, yang dianggapnya sudah seperti sahabat saudara, nah, itu akan menjadi suaminya. Nah, itu. Tapi karena dikembalikan kepada Allah, ini semua pasti sudah diatur oleh Allah. Itulah iman yang bicara. Maka terima apa rencana Allah. Menikah dengan Nabi Ibrahim. Setelah ada anaknya masih bayi, yaitu Ismail, Siti Hajar itu, diperintahkanlah Nabi Ibrahim ini pergi meninggalkan Palestina, pergi ke tempat yang jauh. Maka mereka berangkat dalam menggendong bayinya yang masih bayi, masih merah, berangkat meninggalkan kampung halaman menuju tempat yang jauh. Lalu tiba di suatu lembah yang sangat tandus, kering, panas, ya. Justru Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tinggallah di tempat ini, tinggallah di lembah ini, tunggu saya sampai kembali, jangan kemana-mana. Tunggu saya sampai kembali." Itu Siti Hajar langsung bertanya, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan kami di tempat yang tandus ini, gersang, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya, betul, ini perintah Allah." Nah, lalu dengan imannya Siti Hajar mengatakan, "Kalau begitu, baik ya suamiku, berangkatlah. Tinggalkanlah kami di sini." Bayangkan, tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena imannya. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah pasti tidak akan membiarkan kita di sini. Allah pasti tidak akan meninggalkan kita di sini. Ya, karena Dia yang perintahkan. Nah, itu imannya Siti Hajar, luar biasa. Iya. Lalu berangkat Nabi Ibrahim sendirian meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat itu. Setelah beberapa lama kepergiannya ibu Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail kehabisan bekal air minum. Tibalah dia merasakan ujian, haus luar biasa. Akhirnya mencari air ke sana kemari, berlarian dari satu bukit ke bukit yang lain, itu sampai 7 kali bolak-balik hanya untuk mencari air. Ya. Apa hikmahnya ini? Ini kan Allah yang perintahkan kepada Siti Hajar, Nabi Ibrahim, untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di situ. Ya, seandainya muncul pertanyaan keraguan, kenapa Allah membiarkan Siti Hajar bolak-balik mencari air dan kenapa tidak langsung memberinya air? Kan begitu. Ya. Sementara Allah kan mampu memberi air langsung kepada Hajar. Kenapa harus bolak-balik dulu mencari air?
Di sinilah pertanda hikmahnya adalah Allah sudah mengatur segala-galanya, tapi kita ini disuruh dulu berusaha. Apa buktinya? Siti Hajar bolak-balik 7 kali mencari air, tidak dapat air. Akhirnya dia hampir putus asa. Tapi kemudian dia teringat dengan pesan suaminya. Dia taat kepada Allah. Lalu kembalikan kepada Allah bahwa ini skenarionya Allah. Maka seketika itu muncul air Zam-Zam. Dan bisa saja itu Allah sejak awal Hajar merasakan kehausan langsung dimunculkan air Zam-Zam, bisa. Tapi kenapa lama baru munculkan? Karena disuruh dulu berusaha. Begitu. Jadi kita ini manusia, sekalipun kita keyakinannya kuat kepada Allah bahwa Allah punya rencana dan pasti akan terjadi apa yang dia inginkan, tapi kita wajib berusaha dulu. Seperti itu. Iya. Kalau kita kembalikan dengan kondisi kita di sini, misalnya, bisa saja Allah itu punya rencana melalui masjid ini, sekalipun masjidnya tidak luas, tapi ini sudah bagus. Bisa saja melalui masjid ini dan melalui tempat ini itu akan lahir ulama besar. Bisa saja, bisa saja lahir ulama besar. Tapi bagaimana? Boleh jadi kita disuruh berusaha dulu. Usahanya bagaimana? Bermajelis-majelis dulu seperti ini. Maka bermajelis itu penting. Bermajelis itu penting. Karena kalau Allah sudah menghendaki kita ini, insya Allah akan terjadi apa yang dijanjikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pasti akan memahamkannya dengan agama ini. Baik jamaah sekalian, insya Allah karena ini baru awal kita pengajian, maka mari kita niatkan di dalam hati dan persaksikan kepada Allah, di hadapan Allah, bahwa kita berniat untuk belajar agama. Kita berniat untuk memahami agama. Semoga manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk memahami agama ini, maka Allah pasti akan memberinya pemahaman. Allah pasti akan memberinya pemahaman yang sempurna tentang agama ini. Agama itu sebenarnya cukup sederhana kalau mau dipahami pokok-pokok pembahasannya. Jadi tidak rumit itu mempelajari agama, tidak rumit. Cuma harus memang kita pahami secara mendalam. Agama ini kan hanya 4 ajaran pokoknya. Hanya 4 ajaran pokoknya agama ini. Yang pertama, ajaran pokok agama itu adalah akidah. Akidah. Bagaimana kita memiliki akidah yang murni. Akidah ini kalau mau dijabarkan secara sederhana lagi, itu pahami rukun iman dan amalkan dengan baik. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah. Ini kalau dijabarkan memang agak dalam lagi. Iman kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama, kita mengimani Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu dan Maha Pemelihara. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah atau tauhid khuluqiyah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini beserta seluruh apa yang ada di antaranya, dan Allah yang menjaganya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang kuasa yang lain yang mampu mengadakan makhluk selain Allah. Hanya Allah semata-mata.
Dengan demikian kita yakini bahwa sang pemilik jagat raya ini, sang pemiliknya adalah Allah semata-mata. Tidak ada yang lain. Nah, dengan keyakinan seperti ini akan muncul tauhid yang bersih tentang tauhid rububiyah. Kita tidak akan lagi gampang percaya kepada makhluk-makhluk yang diyakini punya kekuatan untuk menguasai. Tidak akan ada lagi keyakinan seperti itu. Nah, ini tauhid. Ya, jadi pokok-pokok besarnya saja dulu. Ya, tauhid. Tauhid itu ya rububiyah, uluhiyah, kemudian ada tauhid ubudiyah. Bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Jangan menyembah kepada yang selain Allah. Nah, itu akidah semua. Ya. Bagaimana kita meyakini tentang Asmaul Husna, sifat-sifatnya Allah. Nah, itu semua perlu kita miliki. Ini yang disebut akidah. Ya. Nah, kemudian beralih ke rukun iman kedua, beriman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas tertentu. Ketiga, kita mengimani bahwa ada kitab suci yang diturunkan Allah. Ya, Al-Quran ini kitab suci yang diturunkan Allah, dan ini harus kita imani dan harus kita pelajari. Kalau tidak ingin tersesat hidupnya, pahami Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini. Ada dua hal yang saya wariskan kepadamu, saya tinggalkan untukmu. Ya. Lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Siapa mereka itu? Ya. Yaitu orang yang berpegang teguh kepada keduanya. Tamassaktum bihima. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, kalau dibalik, orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu akan tersesat. Ya, akan tersesat. Ya, tapi kalau kita gunakan, tidak akan pernah tersesat orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itulah huwa kitabullah wa sunnatur rasul, Quran dan Sunnah. Nah, jadi Quran ini kita yakini bahwa ini kitab suci dan harus kita pelajari. Sudah itu kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yakinkan bahwa oh ternyata Allah juga mengutus Rasul, mengutus para Nabi. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Lalu kita beriman kepada hari kiamat. Akan terjadi hari kiamat. Apalagi sekarang sudah banyak tanda-tandanya. Ya, semoga suhu yang melanda bumi hari saat ini mudah-mudahan bukan tanda kiamat. Karena suhu bumi sekarang ini meningkat drastis. Kalau di Eropa sekarang sudah mencapai 45 derajat. Sampai aspal itu sulung, pernah diunjuk di sulung sandalkan. Ya. Dia lampu-lampu lalu lintas ke sulung. Lagi yang di YouTube kan. Ya, 45 derajat. Dan menurut prediksi itu akan merata seluruh dunia, akan dilanda suhu panas seperti itu. Maka kita di Indonesia ini waspada. Ya, waspada. Jaga-jaga itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini belum tanda akhir zaman, belum tanda kiamat. Nah, yang jelas pasti akan terjadi hari kiamat. Itu kita yakini. Yang terakhir kita beriman kepada qada dan qadar. Iya. Itu rukun iman. Inilah akidah, pokok Islam yang pertama. Yang kedua ada ibadah. Pokok Islam yang kedua adalah ibadah. Ya. Ibadah itu ada ibadah mahdah, ada ibadah ammah. Ibadah mahdah itu sudah ada tuntunannya dari Nabi. Tidak boleh dibikin-bikin, tidak boleh dibuat-buat. Nah, sudah itu yang ketiga ada namanya akhlak. Nah,
akhlak ini ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak yang baik adalah yang sesuai Quran dan Sunnah. Akhlak yang buruk adalah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu akhlak buruk. Dan yang keempat, agama ini isinya adalah muamalah duniawiyat. Ini 4. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawi. Kalau yang 4 ini kita sudah paham dengan baik dan sudah nanti kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka sempurnalah agama kita. Sempurnalah agama kita. Kemuliaan itu akan kita miliki, kebaikan itu akan kita miliki. Sampai di akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah. Nah, inilah pentingnya bermajelis ta'lim. Jamaah sekalian, karena waktu Isya sudah masuk, kita orang mama, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini bisa terus berlanjut dan jangan hanya sekali ini saja. Kalau bisa kita rutinkan ke depan supaya kita bisa paham tentang 4 ajaran pokok ini dan bagian-bagian cabang-cabangnya ke dalam. Iya. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kebenaran, mari kita amalkan sekuat tenaga kita. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.